Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah salat taraweh, tolong lihat 3 jemari saya ini. 3 jari jemari saya ini saya umpamakan tingkat pencapaian hidup manusia. Tingkatan yang paling dasar itu adalah sukses. Sukses itu paling rendah. Kenapa? Sukses itu artinya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ingin mobil Alphard. Lantas dapat, itu sukses. Tapi belum tentu bahagia. Kenapa? Karena unggal bulan kudu mayar kreditan sabulan 3 juta. Pan ripuh mun teu boga duit. Saya ingin menikah dengan wanita idaman saya, cantik. Dapat, sukses. Bahagia belum tentu. Karena istri kita cerewet, bawel, jeung cemburuan. Oke? Mengarasa heug. Ya, ieu geuning nu nyuting. Aya. Oh, CCTV. Jadi bebas mun eueuh mah. Mun aya kamera urang arek jaim. Mun aya CCTV mah bebas we. Ini. Yang tingkatan yang menengah itu bahagia. Apa itu bahagia? Bahagia itu kita menikmati, mensyukuri apa yang kita miliki. Saya kemana-mana, kendaraan saya Honda Jazz di depan. Naik motor Honda pakai jas. Kalau saya bersyukur, saya bahagia. Gak peduli saya punya Alphard, gak peduli saya Fortuner. Toh dengan motor saja saya bahagia. Kenapa? Kata kuncinya bersyukur. Oke ya. Nih. Ada level yang paling tinggi, yaitu selamat. Selamat. Puasa ujungnya adalah tatakun. Apa itu tatakun? Wako yaki, wikoyatan, menjaga. Artinya apa? Kalau kita menjaga nama Allah dalam perbuatan kita, dipastikan kita selamat. The peak of human being achievement is safe. Puncak daripada prestasi manusia itu adalah selamat. Rabbana atina fi dunya, teruskan. Wa fil akhirati, ujungnya wakina ajabanar, selamat dari jilatan api neraka. Di dunia sukses, punya jabatan, punya duit, loba, bahagia, tapi mun teu selamat, ayo mobil alus tapi dikusruk karena jurang jeung naon. Benar teu? Nah, untuk itu inilah 3 tingkatan hidup manusia. Datang Al-Qur'an yang malam hari ini, judul ini adalah Lailatul Qadar. Datang Al-Quran. Mana Quran? Punten, ya Allah ya Rabbi imam kita. Punten nuhun kasep. Ini supaya kita meraih 3-tiganya sukses ya, bahagia ya, selamat insyaallah. Quran datang. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Ini kita pakai apa yang ada di dalam Al-Quran. Oke, silakan itikafnya, qiyamul lailnya, tadarusnya. Ayo kita kejar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tapi spirit daripada Lailatul Qadar, spirit daripada diturunkan Al-Quran itu apa? Maka Al-Quran turun sebagai kurikulum kita, sebagai guide kita. Maka
kesimpulannya ceramah ini disimpulkan langsung. Bagaimana Al-Quran mengatur hidup kita supaya kita sukses, bahagia, dan selamat. Ketika kita tidak mau bertahkim, ketika kita tidak mau kembali kepada Al-Quran, sorry to say, how to say this, celaka. Celaka. Setinggi-tingginya pangkat, sekaya-kayanya manusia, ketika tidak mau kembali kepada, tidak mau nurut kepada Al-Quran, langsat. Fir'aun di puncak jabatannya, di puncak kejayaannya, tidak mau menerima kebenaran. Ana rabbukumul ala, dikerebekkan di laut. Harun merasa paling kaya. Merasa dia ini semua kekayaannya hasil otak dia dan tidak mau kembali kepada yang Maha Kuasa. Apa? Dibebaskan karena tadi ayah harta karun. Maka singkat, hari ini kita akan ngebahas sedikit saja bagaimana Al-Quran mengatur hidup kita supaya kita berkah, supaya kita bahagia, supaya kita sukses, bahagia, selamat. Nomor 1. Dalam Bapak nanti setelah taraweh buka surat Al-Qasas 77. Ini rambu-rambu Al-Quran. Ini udah pasti, Pak. Udah pasti. Yang pertama, Ustaz Mahfud tolong koreksi kalau saya salah. Punten, surat Al-Qasas, Ustaz. Punten bisa kalau saya salah. Surat Al-Qasas 77. Yang pertama, Bapak, ini pegang. Ini kata Allah pasti kita akan sukses, bahagia, dan selamat. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yang pertama, Al-Quran mengatur hidup kita. Bagaimana Al-Quran memberi solusi supaya kita hidup ini sukses, bahagia, selamat. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Fokuskan hidup ini ngejar akhirat. Ngejar akhirat itu bukan si isu meleduk, tiberang, jugur, kasore, jeger di masjid. Tapi mengejar akhirat. Tapi mengejar akhirat itu adalah profesi apapun yang kita lakukan, kita tujukan untuk kehidupan akhirat. Ketika kita berdagang, tujukan untuk kehidupan akhirat. Bagaimana caranya? Keuntungan kita berdagang untuk kita sedekahkan dan kita infakkan. Ini akhirat. Ketika kita menjadi pejabat, kita tujukan jabatan kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Bagaimana caranya? Kita emban jabatan kita ini dengan penuh amanah. Kenapa? Allah melihat amanah ini. Apapun ceritanya, kalau tujuan kita akhirat, kita bakal kaya, kita bakal banyak rezeki. Allah berfirman dalam hadis kursi, tafarraga li'ibadati amla'u yadaika amla'u qalbaka ghinan. Fokuskan hidupmu untuk Allah. Fokuskan hidupmu untuk ibadah kepada Aku. Niscaya akan Aku isi hatimu dengan kekayaan. Kekayaan itu di hati, bukan di dompet. Kekayaan itu di hati, bukan di jabatan. Kalau kebahagiaan itu karena duit, sering saya katakan di sini. Kalau kebahagiaan itu karena uang, tidak mungkin yang namanya Adolf Merkel, miliuner asal Jerman, mati dia. Tidak bahagia dengan duitnya, mati bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta. Isang pan jelema eta. Kereta tengah liwat, diger atuh paeh. Kalau kebahagiaan itu karena pangkat, tidak mungkin yang namanya Vitalia Vargas, Presiden Brazil, bunuh diri menembakkan pistolnya ke jantungnya. Jadi itu yang pertama, Pak. Satu, fokuskan hidup kita untuk kehidupan akhirat. Nomor kedua,
Nomor kedua itu adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Keren. Yang satu sangat keren, yang kedua keren. Kenapa? Yang kedua itu Al-Quran. Kalau kamu ingin berkah selamat, ingat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Realistis Al-Quran. Silakan kamu profesional, amanah dalam mengemban hidup kamu dalam hal dunia. Tapi ingat, sudah diikat dulu dengan akhirat. Ini yang terpenting. Jadi kita nggak bakal nyasar. Karena dunia itu sangat menipu kalau kita nggak punya iman. Kan pernah Bapak tahu Dek, tahu grup God Bless? Ahmad Albar, panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Bagi siapa? Bagi orang yang punya iman. Perannya mudah berubah. Kalau orang beriman istiqomah nggak berubah. Sekali Allah tetap Allah. Sesieun ka jelema dina urusan Allah. Kudu sieun ka Allah dina urusan jelema. Orang bercinta bikin kita terbahak-bahak. Ya iyalah, cinta kepada dunia, cinta kepada wanita, cinta kepada lawan jenis terbahak-bahak. Tapi ketika cinta tidak dibingkai dengan keimanan, yang terjadi adalah penderitaan. Korban kebedaban konsep cinta. Tah Pak Mahfud. Baheula urangnya kan jadi kabogoh geus putus jeung awewe. Kumaha arek menang atunya. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, fokuskan untuk akhirat. Yang nomor kedua, profesional. Profesional kita di dalam mengolah dunia. Itu dia pesan Al-Quran. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia. Artinya apa? Kita profesional, kita realistis, kita hidup di dunia. Yuk kita profesional. Tapi ingat, sudah diikat dulu dengan orientasi kita ke akhirat. Yang nomor ketiga. Ini keren. Yang nomor ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Apa artinya? Supaya hidup kita sukses, bahagia dan selamat, yaitu perbanyak kita ini berbuat baik. Tapi ingat, kita jangan ger, kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Artinya ketika kita berbuat baik itu tidak seberapa dibanding kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita berbuat baik kita nggak GR. Oh aku udah menyantuni yatim. Oh aku sudah sedekah. Oh aku udah gini. Allah lebih dahsyat lagi kebaikannya kepada kita. Kita bisa jalan. Emang bisa dinilai sama duit? Yang sangaran. Iya, sangaran. Hah? Pik, hayang maneh boga duit 500 juta hayang deh. Hayang. Tapi itu bisa lempang. Wah, iya. Mahalan lempang apa 500 juta? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik. Kebaikan kita kepada sesama enggak seberapa dibanding kebaikan Allah kepada kita. Makanya kita apa? Nothing tulus ketika berbuat baik. Kenapa? Ini belum seberapa. Maka kita tancapkan mindset di dalam kita. Di dalam pikiran kita. Bahwa, sekali lagi, ketika kita berbuat baik, itu kita sedang mencicil hutang kita kepada Allah yang gak bakal bisa kita bayar. Itu kita ikhlas dalam bersedekah. Itu kita ikhlas dalam berbuat baik. What I'm doing, apa yang aku lakukan, tidak seberapa. Ini yang menjadikan manusia itu sukses, bahagia, dan selamat. Orientasi dia adalah menebarkan kebermanfaatan. Orientasi dia adalah bagaimana hari ini aku menebarkan kebaikan. Orientasi aku ini adalah anfa'uhum linnas. Bagaimana aku punya kebermanfaatan untuk manusia. Ini keren. Kita dicintai, dirindukan oleh masyarakat karena kita selalu berbagi dan memberi. Eueuh ti dituna jelema dikenang sok mentaan. Aya teu Pak? Sok menta duit dikenang teu ku jelema.
Paham Sunda Pak? Panjenenganipun saking pundi Pak? Jawi neng di Pak? Blitar itu cedak kalau Tulung Agung. Nggih. Wis. Kula saking Sunda Pak. Kebayang Pak. Itu kebaikan kita enggak seberapa Pak. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita tetap sadar diri, ini enggak seberapa. Contoh aja kebaikan Allah di telinga kita bisa ngedenger loh. Ini enggak bisa dirupiahkan. Ya, pik bener tuh pik. Dia menang 500 juta, tapi itu bisa ngadengin, hahaha, kayak gitu. Mahalan mana? 500 juta apa? Celi. Realistis. Jadi Pak, kalau kita terus merecall, mengingat kebesaran Allah itu selesai urusan, serius. Sehingga saya punya prinsip bersyukur, menyebut-nyebut anugerah Allah yang ada di dalam diri kita adalah segala obat untuk mengusir segala macam penyakit dan penderitaan. Saya rasakan sendiri Pak. Ketika saya ngakoler di rumah sakit, waktu itu banyak yang meninggal. Teman saya meninggal, saudara saya meninggal. Waktu bulan Juli Agustus, saya masuk ke rumah sakit, inisialnya rumah sakit PMI, inisialnya PMI. Pak De, saya bisa bangkit lagi setelah apa? Saya mengingat-ingat anugerah Allah yang ada dalam diri saya. Padahal apa yang terjadi Pak De? Tiap menit loh Pak De. Itu jenazah lewat, bukan jenazah. Apa yang meninggal? Jenazah lewat, gua kabur. Lewat. Meninggal lagi. Tetapi ketika fokus kepada karunia Allah, ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau sudah memberikan kenikmatan kepada hamba. Apa? Hamba bisa melihat, hamba bisa berdiri, anak hamba, istri hamba sehat di rumah, walaupun hamba sekarang ada di rumah sakit. Saturasi naik, semakin bagus. Kenapa? Kita fokus kepada kebaikan Allah, kebesaran Allah. Ini mohon izin Pak. Ketika pengat begini Pak, ini nggak bisa dinilai dulu duit. Banyak orang-orang yang punya duit, mohon maaf, terkena stroke. Ingin begini susah, ya nggak? Ini kan ini siapa yang nilai? Allah ini, bukan kita. Siapa bilang kita? Banyak saudara kita yang tadinya bisa berjalan nggak bisa berjalan. Ini siapa emang ini kita nih? Oh sorry to say, this is the creation of Allah, the creation. Inilah kreasi Allah begini. Banyak saudara-saudara kita, maaf cakap, tidak bisa ngapa-ngapain. Benar tuh Mak? Ketika kita minta kekayaan kepada Allah, kita lupa bahwa hidup ini adalah kekayaan. Sekali lagi, ketika kita berdoa kepada Allah, minta kekayaan, kita lupa bahwa hidup ini adalah kekayaan. Update status buat besok. Hari ke-21. Hidup adalah kekayaan. Makanya, ini Lailatul Qadar namanya. Bagaimana hidup kita lebih baik 1000 tahun itu, bagaimana spirit Al-Quran ini kita hidupkan dalam kehidupan kita. Itu dia. Wa ahsin. Ingat, wa ahsin kana ahsanallah. Kana ahsanallah itu untuk merontokkan kesombongan kita ketika kita beramal saleh. Kana ahsanallah ilaih. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Penuh dengan keyakinan kepada Allah. Tadi kalau kita perhatikan, imam rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat apa? Alam Taro. Dahsyat Pak itu Alam Taro. Alam Taro. Al-Fil. Ini menjungkir balikan kehebatan manusia. Ini menjungkirkan kehebatan teknologi dengan fa'ala rabbuk. Pernah saya bahas. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hai Muhammad, apakah engkau tidak perhatikan bagaimana Allah punya grand skenario, bagaimana Allah punya kerjaan, bagaimana Allah punya kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada pasukan gajah. Secara logika, kalau head to head, burung dan gajah menang mana? Gajah. Tapi karena fa'ala rabbuk,
Karena ada kalimat fa'ala rabbuk, Allah yang punya grand design, gajah hancur. Secara logika yang semestinya ngomong teteh. Yang semestinya mati duluan siapa? Burung kena kasidil, ambil batu. Yang duluan mati hanya burung. Tapi kenapa? Burung tenang-tenang saja. Batu yang panas itu ada di paruhnya. Karena fa'ala rabbuk. Kalau kita ingin ketemu dengan fa'ala rabbuk, akses kebesaran Allah. Akses kemaharahman-rahiman Allah. Dengan tawadu dan banyak berbagi dan memberi. Kita akan ketemu. Kita akan ketemu dengan kebesaran Allah. Ketika kita yakin, patuh, dan kita terus menebar kebaikan. Yang terakhir, nomor keempat, saya ulangi. Yang pertama apa Pak? Fokus kepada kehidupan akhirat. Kedua, jangan lupakan dunia dan kita pegang amanah menjalankan dunia ini. Amanah, kuncinya amanah. Iman aman. Kalau kita ingin hidup aman harus punya iman. Tengah-tengah ada amanah. Pekerjaan apapun kalau amanah kelar urusan. Tapi kalau khianat selesai. Kita minimal ditangkap KPK. Yang terakhir Bapak-bapak, dalam peringatan Lailatul Qadar ini kita cari Lailatul Qadar supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yuk, yang terakhir. Lailatul Qadar dalam arti khairum min alfi syahrin. Lebih baik hidup kita dari 1000 bulan. Itu apa? Kita lakukan sehari-hari ini. Hidup bertahkim kepada Al-Quran. Yang terakhir Bapak, wala tabgil fasad. Jangan kita tebarkan kerusakan. Jangan kita tebarkan kerusakan lewat mulut kita. Mitnah ke sana sini. Hebatnya Islam Bapak, hebatnya Islam 3 kali saya bilang. Hebatnya Islam bahwa ibadah ritual kita akan diterima sama Allah tergantung bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Puasa tidak ada nilainya kalau ketika kita puasa kita memfitnah. Amal saleh kita hancur kalau kita ghibah. Wala tabgil fasad. Kesimpulannya dari yang 4 ini, bagaikan kita ini mau minum susu. Susu ini lezat, menyehatkan. Apa itu susunya? 1, akhirat. Yang tadi. 2, kita amanah menjalankan dunia. 3, kita berbuat baik. Tapi yang nomor keempat ini seperti kotoran kambing, kotoran manusia, kotoran apapun najis yang dimasukkan ke dalam susu. Hancur gak semuanya? Ini sistematika Al-Quran keren. Keren. Jangan sampai yang 3 itu, akhirat, dunia, dan kebaikan kita hancur. Karena kita dikuasai oleh nafsu, akhirnya kita berbuat keburukan. Maka yang 3 itu hancur. Makanya, wala tabgil fasad fil ardh. Allah kasih di ujung. Supaya apa? Mengikat yang 3 poin. Seperti minum susu. Susu itu nikmat. Tapi susu itu tidak akan terasa nikmat kalau kemasukan kotoran. Apa itu kotorannya? Perbuatan zalim kita. Perbuatan kerusakan kita. Tapi kalau yang 3 ini dilaksanakan dengan yang baik, maka kita tidak akan melakukan kerusakan. Ini kesimpulannya. Kalau 3 ini kita lakukan dengan baik, maka tidak mungkin kita ini melakukan yang keempat. Ini hanya warning. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan visi misi hidup kita untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, semoga dunia ini kita kendalikan untuk akhirat. Ketiga, semoga Allah memberikan kekuatan keikhlasan kita untuk beramal saleh yang ikhlas dan diterima. Bapak, amal ibadah yang paling utama apa coba? Amal ibadah yang paling utama, tolong tulis.
amal ibadah yang paling utama adalah amal ibadah yang diterima sama Allah. Itu dia. Amal ibadah yang diterima sama Allah. Salat amal ibadah. Tapi kalau diterima, kalau tidak diterima, repot. Puasa amal ibadah, bagus. Tapi kalau tidak diterima, makanya wa an a'mala shalihan tardahu. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal soleh yang engkau ridhoi, yang engkau terima. Demikian, mudah-mudahan khairum min alfi syahrin, 1000 bulan yang lebih baik itu kita dapatkan lewat apa? Lewat amal soleh kita sehari-hari. Ini maksud Quran Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Dan jangan coba-coba kita berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya hidup yang belangsak. Walaupun kaya, endingnya adalah kebelangsakan. Walaupun jabatan tinggi, ujungnya adalah penderitaan. Dan di akhirat apa yang terjadi? Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta, dan orang itu protes sama Allah. Ya Rabb, lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah dulu aku dalam keadaan melek? Kata Allah, wa kadzalika atabka ayatuna fanasita. Dulu ketika kamu hidup sudah kuturunkan Al-Quran, tapi engkau melupakannya. Jangan sampai itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.